Hey guys, kembali lagi kita ngobrolin masih di bulan puasa nih. Ini kan lagi puasa nih, kita ngobrolin dikit-dikit tentang kamera sebuah smartphone. Ini bukan review ya. Nih, di tangan gue ini ada Realme GT2 Pro. Tapi gue pengen ngobrol sama kalian tentang kameranya. Kamera aja, kamera pada sebuah smartphone. Apa sih yang benar-benar kita butuhkan? Apa sih yang kita pakai, yang kepake banget tuh buat apa aja? Yuk, kita bahas. Tahun ke tahun kita lihat lensa pada sebuah smartphone tambah terus. Bukan cuma teknologinya aja, tapi juga jumlahnya. Bahkan tidak hanya pada smartphone, tapi juga bisa lihat di tablet juga sama, arahnya begitu. Perubahan terjadi di spesifikasi, dari megapikselnya makin besar misalnya, bukaannya makin lebar misalnya, hingga angle-nya. Belum lagi jumlahnya yang berawal dari 1, 2, bahkan sekarang 5. Wah, banyak banget. Kayak di Realme GT2 Pro ini. Realme milih untuk ngasih 3 lensa. 3 lensa dengan 2 flash. Kenapa 2 flash? Nanti ada kita bahas. Tapi pertama adalah lensa yang utamanya menggunakan 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766. Untuk yang utamanya, yang udah bagus nih hasilnya ya. 50 megapiksel tadi, sensornya Sony ini 2,0 UM pixel. Dan dilengkapi dengan OIS, optical, dan electrical image stabilizer. Ini sebenarnya udah bagus banget secara speknya. Tapi Realme lanjut lagi. Yang kedua, menambahkan satu lensa juga. 150 derajat ultra wide lens yang juga 50 megapiksel. 150, biasanya yang lain kan pada 120 tuh ultra wide yang bukanya. Nah, ini 150 lebih luas lagi yang membuatnya menjadi fish eye. Kanan, kiri, atas, bawah semua tuh pasti ada lengkungan. Walaupun Realme berusaha mengurangi lengkungannya secara software, tapi masih lumayan fish eye. Memang tujuannya mungkin emang fish eye. Dan terakhir, lensa ketiga, Realme menambahkan satu lensa ultra micro atau mikroskop 40 kali pembesaran. Ini sebenarnya mikroskop sih, sama kayak saudaranya kemarin yang juga bikin yang hampir sama lah. Resolusinya agak kurang memang, hanya FHD 3 megapikselan kalau nggak salah, tapi ditambahkan 2 flash ini sepertinya membantu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Titik. Hasil aja, hasil. Bukan hasil yang bagus, hasil. Get it? Coba ya kita bahas lebih dalam fungsinya tuh buat apa aja sih. Menurut gue, kamera utama emang paling penting untuk ngambil momen dengan orang kesayangan. Yang menurut gue pribadi misalnya foto anak ya. Kalau di gue, foto anak itu memasuki babak baru. Jadi kalau kita punya anak, wah banyak banget tuh semakin sering kegiatan kita ngambil foto anak itu. Tapi anak itu kan biasanya geraknya cepet, nggak bisa diatur lah karena masih kecil, belum bisa ngomong misalnya segala macam. Kita nggak mau kehilangan momen juga. Jadi kita harus cepet dapetin foto itu. Jadi kecepatan itu penting buat gue. Shortcut di awal juga bisa cara software, di lock screen tuh udah ngebantu banget. Udah gitu yang penting juga adalah kecepatan prosesor menghasilkan gambar biar momennya nggak hilang. Snapdragon 8 Gen 1 adalah yang terbaik dari Qualcomm yang ada di market saat ini ya. Selain jelas paling cepat, tapi juga menangkap data lebih banyak dalam setiap gambarnya. Ini penting untuk keperluan edit. Kekuatan prosesor juga penting karena kamera itu bukan hanya untuk ya ngambil foto, tapi juga video. Realme GT2 Pro ini bisa dari 72p ke 8K, atau setidaknya kita masih bisa bagus banget di 4K 60 frame per second. Ini mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa membutuhkan prosesor yang kuat banget, yang cepet banget untuk memproses itu semua. Video kayak gambarnya 4K 60 kali dalam 1 detik gitu. Udah tahu ya? Udah tahu, sorry. Most of the time gue akan ngambil foto atau video dengan auto mode, main lens, edit belakangan. Jadi pokoknya ambil dulu biar nggak kehilangan momennya. Ya udah, oke, kurang pas, kita miringin dikit, kita atur warnanya segala macam. Kalau gue ada waktu, gue akan mulai explore kamera lainnya baru. Jadi yang utamanya auto dulu. Yang kedua, yang 150 tadi, 150 ultra wide lens. Ultra wide lens emang udah banyak yang ada di semua smartphone. Ini semua smartphone ada deh ya, pasti 120 derajat ada. Tapi ini pertama kalinya ada yang ultra 150 derajat. Iya, angle yang terbuka semakin lebar lagi. Cocoknya untuk apa? Mungkin satu, cocok untuk landscape katanya. Walau banyak orang yang masih tetap foto landscape, tapi kakinya kena, kaki orang ada tengahnya gitu, terus kakinya panjang dan jenjang. Ya gue kasih tips deh sedikit, ambil orangnya di tengah banget aja biar yang harusnya proporsional tuh jadi nggak proporsional gitu, terhindari lah. Selama ini 120 sepertinya udah cukup, tapi terus buat apa 150? 150 menghasilkan distorsi yang lebih banyak dari 120. Artinya pinggir-pinggirnya akan lebih melengkung kayak mata ikan atau ya fish eye. Bayangin kita sebagai ikan melihatnya dengan mata yang bulat banget yang gitu. Kapan kita sih bisa menggunakan fish eye? Fish eye jelas akan mengcapture lebih banyak image di depan kita walau dengan distorsi. Jadi butuh jarak
jarak yang sebenarnya nggak begitu jauh untuk mengambil gambar di depan kita. Tapi yang utama adalah yang di tengah sehingga pinggir-pinggirnya akan terdistorsi. Bisa berguna di ruangan sempit untuk mendapatkan gambar yang lebih banyak, lebih luas. Misal ya, mungkin yang agak susah adalah kalau kita ada di sebelah gedung yang tinggi banget, kita dari bawah mau ngeliat ke atas, untuk dapetin ujung atasnya itu kadang susah sekali. Nah, dan tapi masih mendapatkan scene-scene sekitarnya. Atau mungkin foto behind the scene di ruangan studio gue yang sempit ini, mau kemana-mana mentok. Jadi ya untuk foto masih bisa lah, karena pakai fisheye tadi. Ada masanya distorsi nggak kerasa kalau nggak ada garis sebagai objek. Misalnya landscape atau underwater. Soalnya semuanya kan natural ya. Jadi nggak ada yang bergaris-garis gitu menjelaskan bahwa ini gedung. Kita ngeliat gedung itu belok-belok atau melengkung kan udah tahu pasti something wrong or something intentionally wrong gitu with this photo gitu. Atau ya memang sengaja being creative, intentionally wrong tadi. Bikin muka orang yang sengaja dekat dengan lensa kan juga kreatif kan. Palanya gede, badannya kecil. Nah itu memang yang menuju artistic fisheye bisa digunakan seperti itu. Nah lensanya ini juga 50 megapiksel dengan sensor yang berbeda. Masih menghasilkan fisheye yang menarik. Dan kalau lo nggak mau pakai fisheye ya bisa tetap balik ke 120. Ini nih bagian yang gue masih puzzled, masih bingung, masih kenapa ya? Sebenarnya buat apa sih mikroskop kamera yang ada di smartphone? Gimmick atau feature? Gimmick artinya yang kayak lucu nih, ada nih nice to have marketing tools di atas membedakan yang lainnya lah dengan smartphone lain. Atau feature yang benar-benar kepake sebagai kebutuhan sehari-hari. Ayo jawab. Mikroskop lensnya menggunakan 3 megapiksel f3.3 autofocus. Jadi kita harus menggunakannya agak berbeda caranya. Caranya harus deket banget. Kalau deket banget itu kemungkinan besar cahaya yang untuk menerangi objeknya itu akan keblok sama body smartphone-nya itu sendiri. Oleh karena itu makanya tadi ada 2 flashnya. Oke? Jadi biar terang, biar masih dapat hasilnya. Ini bukan yang pertama kali ada. Ada smartphone lain saudaranya yang udah ada fitur ini. MKBHD juga udah bahas. Dan gue sih juga setuju ngeliatnya ini seperti gimmick. Pasti seru sih kalau kita baru aja punya. Jadi begitu smartphone-nya pegang, wah ini cobain foto ini, foto itu. Wow gila, ngeri ya, deket ya gitu. Pasti seru sih. Iya, tapi jangka panjangnya sebenarnya buat apa sih? Gue ada yang belum tahu di sini. Kalian jawab deh di bawah deh. Selain buat seru-seruan di awal, selain buat main tebak-tebakan gambar, tapi apa sih foto mikroskop ini akan sering kepake? Oke, jangan salah ya, ini masih tetap flagship yang mumpuni banget. Oke, tadi gue udah sebut prosesor, udah sebut kamera, dan ini prosesornya balik lagi ini adalah salah satu yang tercepat di luar sana. Kita perlu tahu bahwa prosesor itu bukan satu-satunya elemen yang bikin smartphone ini cepat. Oke, kita perlu tahu komponen lain yang menentukan kecepatan dari sebuah smartphone. Pertama misalnya RAM-nya. RAM berpengaruh, responsivitas dari layarnya itu juga berpengaruh, kerasa cepat. Ini udah 120 Hz. OS juga berpengaruh, dan ada lagi nih, cooling system. Nah, pernah nonton kan kalau smartphone itu di benchmark di tempat yang lebih dingin akan bergerak lebih cepat, angkanya lebih tinggi. Iya, suhu mempengaruhi. Realme GT2 Pro ini menggunakan cooling system terbesar yang pernah ada pada suatu smartphone. Terbesar, vapor chamber stainless steel-nya 26% lebih besar dari pendahulunya. Bisa mengurangi sampai sekitar 19 derajat, membuat efisien hingga 25%. Lumayan kan? Selain itu tadi gue juga bilang bahwa display akan pengaruh. Responsivitas 120 Hz refresh rate, 2K resolution, dan dengan itu semua dibantu baterai besar yang 5000 mAh dengan 65 watt charging. Chargernya 65 watt yang udah included in the box. Penting ya disebutin ya. Atau lagi, sebenarnya ada edisi lain yang menggunakan biopolymer, varian lain sebagai casing belakang dan didesain oleh Naoto Fukasawa ini, seorang desainer yang super terkenal dari Jepang. Dia banyak produk desain, banyak ada interior juga, ada grafik, tapi utamanya banyak furniture yang dia bikin. Wah, kalau gue bisa beli salah satu kursinya dia itu, wah, gimana nih orang. Sayangnya gue dapatnya bukan yang GT2 Pro edisi Naoto tadi, yang belakangnya bahan biopolymer. Ini yang steel sebenarnya. Bisa ditulis-tulis sebenarnya yang biopolymer, bisa dihapus lagi warna putih. Cakep banget. Tapi gue dapetnya yang varian satunya. Ouch. Mungkin memang masih kurang adalah wireless charging belum, IP rating belum. Tapi harganya 9,5 juta untuk smartphone ini. Bisa jadi pertimbangan untuk orang yang nyari flagship smartphone yang cepet banget dengan kamera yang beda. Anggap aja ya beda, memberikan lensa ultrawide 150 tadi dan mikroskop. Oke? Kalau itu yang lo cari, cocok deh. Silahkan mendapatnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.